Halo kosan, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku aku akan memberikan 3 tips ya, bagaimana cara mudah kita mendapatkan kos, baik kamu yang di Jogja maupun kamu yang ada di daerah lain. Yang pertama, cara mudah yang aku biasa lakukan adalah dengan menggunakan maklar. Nah, dengan cara menggunakan maklar, kita bisa dengan mudah mendapatkan kos-kosan yang kita inginkan. Contoh aja, 2 tahun lalu aku ini kan mau cari kos dengan harga 300.000 ya. Dan di situ aku gak perlu kamar yang besar, yang penting itu harganya 300.000. Kemudian aku cari-cari di Facebook, akhirnya aku nemu nih ada salah satu maklar yang bisa aku pakai nih. Kemudian aku pakai dia, kurang lebih biayanya waktu itu 50-100.000 ya. Jadi ketika dia nyariin, misalkan udah dapet nih, terus kita samperin nih tempatnya nih, harga kalau kita nggak deal 50.000, kalau deal kita kasih dia 100.000. Nah waktu itu aku deal, akhirnya aku beri dia 100.000. Nah keuntungan maupun kerugian kita menggunakan maklar, kalau keuntungannya jelas kita akan dapat kos sesuai dengan budget yang kita mau ya, dan bisa minta daerahnya di sebelah sini. Kemudian kalau kerugiannya jelas kita akan keluar uang. Tapi kalau aku sih kalau udah kepepet aku biasanya pakai maklar sih, karena lebih mudah dan lebih cepat ya dapatnya. Yang kedua, kita bisa gunakan sosial media kita ya untuk cari kos. Nah biasanya kalau di sini kalau aku masih punya banyak waktu dan biasanya kalau aku masih nggak begitu buru-buru, aku akan menggunakan sosial mediaku untuk mencari kos-kosannya. Misal bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan OLX, YouTube, maupun aplikasi yang ada. Jadi itu lebih mudah ya. Kalau misalkan di sana kan biasanya banyak banget ya pilihannya. Jadi kita bisa searching tuh di grup-grup maupun di Instagram ya, di feednya kita bisa cari-cari. Nah kemudian kalau bicara mengenai keuntungan maupun kerugian kita menggunakan cara nomor 2 ini, cari kos lewat aplikasi ataupun lewat sosial media yang kita punya, itu ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya jelas kita bisa mendapatkan harga yang random, juga mendapatkan pilihan yang sangat banyak ya. Tetapi juga ada juga kerugiannya. Kerugiannya itu adalah kita kadang kalau di foto kan bagus atau di video kan bagus. Nah waktu kita sampai di sana kadang nggak sesuai ekspektasi nih. Kadang berbeda sama kenyataan yang ada. Entah lingkungannya yang nggak oke, suasananya yang nggak oke, maupun ternyata kondisinya yang nggak oke. Jadi kalau kelemahan dari kita menggunakan aplikasi ataupun menggunakan sosial media yaitu ya. Yang ketiga, biasanya ini aku pakai juga ya. Cara ini cara yang aku biasa pakai kalau aku masih punya banyak waktu, aku punya waktu slow, terus aku juga mau sekalian coba cari sendiri. Aku akan pakai cara nomor 3 itu cari sendiri. Bener-bener cari sendiri ya. Jadi cari sendiri, keliling, muteri setiap daerah, itu biasanya akan dapet sih. Cara ini aku pernah pakai beberapa kali ya, dan aku pasti dapet sih. Ini kalau pakai cara ini, yang pertama tipsnya itu harus niat ya. Jadi kalau kalian nggak niat, biasanya kalian nggak akan dapet. Kemudian kalian harus punya waktu banyak, juga punya tenaga yang cukup ya. Karena aku pernah nih nyari kos tuh dari pagi sampai siang sampai sore, dan itu belum ada yang cocok. Dan kadang akhirnya kita lanjut hari berikutnya. Jadi kalau kelemahannya jelas kita habis tenaga dan juga habis waktu. Cuma kalau kelebihannya ya kita bisa langsung lihat tempat yang kita mau tuh, langsung lihat tempatnya. Dan kemudian kita nggak perlu keluar uang ataupun keluar biaya untuk bayar maklar dan lain-lain ya. Oke, itu tadi adalah 3 tips ya dari aku sendiri, pengalamanku pribadi bagaimana aku mendapatkan kos-kosan di Jogja ini. Caranya mudah, simple, dan pastinya bisa kalian contoh ya. Nah buat kalian yang punya tips-tips lain, boleh banget kalian tulis saja di kolom komentar. Dan moga-moga info ini membantu kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya ya. Dadah.